warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita siang hari ini dan diberikan kemudahan untuk beramal soleh ibadah yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita rasakan jamaah rahmatullah, malam hari ini beberapa hari terakhir ini terasa lebih dingin, terasa lebih adem. Dan kalau kita cari ternyata sebabnya adalah mulai masuk musim kemarau, atau istilah orang Jawa biasanya disebut bediding. Kalau bediding niku di daerah Dieng itu bahkan bisa sampai -1, -2 derajat. Saya pernah ke sana dan menginap di sana. Pagi hari subhanallah itu daun-daun itu ada esnya, saking dinginnya. Apa penyebabnya? Saya cari tahu, ternyata ketika siang hari itu tidak ada awan, malam hari tidak ada awan. Jadi ketika siang hari itu lebih panas karena nggak ada awan, malam hari lebih dingin karena tidak ada awan. Jadi bumi ini melepaskan panasnya lebih cepat daripada biasanya. Kata mereka seperti itu. Nah, ini baru sedikit di antara tanda kekuasaan Allah jamaah rahmatullah. Kalau kita mau berpikir, masya Allah, Allah mengatur sedemikian rupa. Ada matahari, ada bulan, ada musim, ada pergantian siang dan malam. Siapa yang mengatur itu? Apakah ada manusia yang mematikan saklarnya sehingga menjadi malam? Apakah ada manusia yang menyalakan saklarnya sehingga menjadi siang? Siapa yang bisa mengatur segala sesuatu sedemikian rupa? Malam hari menjadi mengantuk untuk kita istirahat, siang hari membuat kita bersemangat untuk bekerja, beramal kegiatan. Siapa yang mengatur hal tersebut? Siapa yang membuat jadwal seperti itu? Maka kalau kita mau berpikir jamaah rahmatullah, melihat betapa sempurnanya dunia ini, matahari dengan segala manfaatnya, ya, bulan dengan segala manfaatnya, maka endingnya adalah kalimat Allahu Akbar. Betapa Allah Maha besar. Kita kemarin mengucapkan kalimat takbir jamaah rahmatullah tidak lama di waktu Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Itu harusnya kita merasakan betul Allah itu maha besar. Kalau berbicara tentang sifat Allah, kita tidak boleh mentahrif, tidak boleh dirubah. Kalau berbicara tentang sifat Allah, tidak boleh ditamtsil, disamakan dengan makhluk biasa. Kalau kita berbicara tentang sifat Allah, tidak boleh takyif, dipikirkan bagaimananya. Maka Allahu Akbar, Allah Maha Besar, jangan dirubah-rubah. Allah itu nggak ada apa-apanya, subhanallah. Kalau Allahu Akbar, jangan dipikirkan bagaimana besarnya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dari Syarah Al-I'tiqad, hadis riwayat Al-Laqai, beliau bersabda, bayangkanlah keagungan makhluk-makhluk Allah, besarnya makhluk Allah, jangan membayangkan zatnya Allah. Jadi jangan dibayangkan berapa Allah besar kayak apa, jangan, tapi bayangkan saja makhluknya. Kita dibandingkan dengan seekor gajah, besar gajah. Kita takjub dengan ada makhluk yang besar bisa berjalan, namanya gajah. Gajah dibandingkan dengan gunung, lebih besar gunung. Gunung dibandingkan dengan lautan, samudra, lebih besar samudra. Dengan ikan yang begitu banyak, siapa yang merawat ikan-ikan tersebut? Padahal kita memelihara akuarium di rumah, ditinggalkan sehari, 2 hari, 3 hari, sepekan, mati semuanya. Tapi di lautan, ikan semuanya hidup. Siapa yang merawatnya? Pasti ada yang merawatnya. Samudra dengan luas seperti itu lebih besar bumi. Bumi lebih besar, matahari lebih besar daripada bumi. Dan bahkan penelitian sekarang menunjukkan bahwasanya matahari itu hanya sebutir debu
dalam galaksi Bima Sakti, dalam galaksi Andromeda, dan mereka mengetahui ada alam yang begitu luas yang disebut dengan unknown, tidak diketahui. Saking besarnya alam semesta ini. Berarti bumi ini hanya seperti butiran pasir saja. Lalu sebesar apa Allah Ta'ala? Tidak ditakif, tidak dibayangkan bagaimananya. Kita cukup membayangkan betapa besarnya ciptaan Allah, dan kita merasa Allah itu akbar, betul-betul Allah maha besar jamaah Allah. Ya. Jadi dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, tidaklah langit yang 7 langit alam semesta ini, 7 langit dibandingkan dengan kursi, surat ayat kursi itu, kecuali hanya seperti cincin yang ada di padang pasir. Sedangkan besarnya arsy, Allah bersemayam di atas arsy, itu dibandingkan dengan kursi yang tadi kita bicarakan, itu lebih seperti ya cincin di tengah padang pasir. Jadi makhluk Allah yang paling besar, paling luas, paling hebat adalah arsy-nya Allah. Ya. Jadi bagaimana besarnya Allah Subhanahu wa taala? Maka jamaah Allah, kalau kita mengetahui Allah itu maha besar, suatu ketika kita menghadapi masalah yang besar, memiliki hutang yang besar, memiliki permasalahan yang begitu kita anggap besar, ada Allah yang maha besar. Bagi Allah masalah itu kecil. Ada hutang yang besar, bagi Allah masalah itu kecil. Kalau Allah berkehendak, mudah sekali bagi Allah menyelesaikan urusan tersebut. Kita takut dengan kekuatan yang besar, kekuasaan yang besar. Allah maha besar di atas segala kekuasaan tersebut. Kalau kita benar, tidak ada alasan untuk takut, karena kita berada di pihaknya Allah yang maha besar. Tapi juga bagi kita jamaah rahimakumullah yang punya kekuasaan, yang punya kekuatan yang dianggap besar, jangan dikira kita nggak boleh sombong. Ada kekuatan yang lebih besar, Allahu Akbar. Kita punya harta yang kita anggap banyak, jangan dianggap banyak, jangan merasa besar. Ada Allah yang memiliki segala sesuatunya, Allahu Akbar. Begitu jamaah rahimakumullah. Jadi tidak ada alasan untuk kita merasa takut, putus asa, tapi juga tidak ada alasan bagi kita untuk merasa sombong dan berkuasa. Hendaklah menjadi muslim yang lurus, yang adil, yang istiqomah, yang selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah jamaah rahimakumullah, Allah Ta'ala berfirman di surat Fussilat, ya, yang mengatakan bahwasanya, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillah alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda kekuasaan Allah itu adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan bersujud kepada matahari, jangan bersujud kepada bulan. Nah, ini ayat ditujukan untuk sebuah kaum yang namanya kaum Sobi, jamaah rahimakumullah, orang-orang yang menyembah planet-planet, orang-orang yang menyembah planet-planet. Kenapa mereka menyembah planet, menyembah matahari dan bulan? Orang menyembah itu diawali dari ketidaktahuan. Dari tidak tahu muncul rasa takut. Dari rasa takut muncul memuliakan. Dari memuliakan baru dia menyembah. Orang zaman dulu kalau nggak tahu sebuah ya pohon besar, mereka takut. Dari takut dengan pohon itu atau penghuninya, mereka kemudian memuliakan. Dari memuliakan itu mereka kemudian menyembah, ngasih sesajen, ngasih macam-macam. Maka tidak heran kalau zaman dulu mereka menyembah matahari, menyembah bulan. Akan tetapi zaman dulu yang mereka tidak tahu tentang matahari dan bulan, Al-Quran sudah tahu itu bukan Tuhan. Ya, kalau kita hidup di zaman dulu nggak tahu tentang matahari bulan, mungkin bisa jadi menyembah matahari dan bulan. Akan tetapi 1400 tahun yang lalu Al-Quran sudah mengatakan jangan menyembah matahari, jangan menyembah bulan, sembahlah Allah Ta'ala. Betapa benarnya Al-Quran ini. Nah, sekarang kita berbicara saat ini jamaah Allah, apakah kita yakin nanti tidak menyembah selain Allah Ta'ala? Di hadapan kita banyak sekali sesuatu yang tidak kita ketahui.
Jangan-jangan dari kita tidak tahu menjadi takut, dari takut menjadi memuliakan, dan memuliakan lalu menyembah. Karena zaman ini zamannya Dajjal, fitnahnya begitu besar. Kita sekarang insya Allah tidak akan menyembah matahari dan bulan, karena kita tahu apa itu matahari dan bulan, hanya planet-planet. Tapi di hadapan kita akan ada banyak hal-hal yang membuat kita takut, membuat kita tidak tahu, sehingga kita akan memuliakan dan menyembah waliyadzubillah. Maka la tasjudu lisyamsi walal qamar. Sampai kapanpun, apapun yang kita hadapi, jangan sekali-kali berpaling dari penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Masa depan kita tidak bisa kita prediksi. Sekarang kita mau ngajarin anak apa itu bingung. Mau ngajarin seni lukis lewat AI sudah canggih. Mau bekerja ini dan itu semua sudah mesin. Kita lihat sekarang banyak pabrik tekstil sudah mem-PHK banyak karyawannya. Semua diganti dengan mesin, semua subhanallah. Jadi mau kita ngajarin apa? Maka paling utama kita ajarkan tauhid jazakumullah yang tidak akan sia-sia. Yang paling bermanfaat adalah tauhid, akidah kita menyembah kepada Allah SWT. Itu yang paling bermanfaat untuk masa depan dunia akhirat kita. Jadi kesimpulannya jazakumullah, ya, hendaknya kita menguatkan hati kita untuk tetap sujud kepada Allah, menyembah Allah Ta'ala sampai kapanpun, sampai kita bertemu dengan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah kajian siang hari ini, masih kaitannya tentang menjaga hati, menjaga kekuatan iman, keistiqomahan dalam iman, dan semoga kita semuanya diwafatkan oleh Allah SWT dalam keadaan iman. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.